Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsina dari kelas Akuntansi A, ingin menjelaskan materi mengenai diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam menggunakannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi ini terbagi menjadi beberapa macam. Saya akan menjelaskan 7 macam dari diksi ini. Yang pertama sinonim, 2 antonim, 3 homonim, 4 denotasi, 5 konotasi, 6 kata khusus, dan yang terakhir kata umum. Langsung saja masuk ke sinonim, bagian dari diksi yang pertama. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Langsung saja masuk ke sinonim, bagian dari diksi yang pertama. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Contoh dari sinonim: aku sama dengan saya, melihat sama dengan memandang, senang sama dengan bahagia, kompetisi sama dengan lomba, dan contoh sinonim lainnya. Kedua, antonim. Antonim dimaknai sebagai kata yang berlawanan, seperti contohnya kata pandai merupakan antonim dari kata bodoh. Pada kedua kata tersebut jelas terdapat makna yang bersinggungan satu sama lain, yaitu kata pandai melambangkan orang yang cepat menangkap pelajaran, sedangkan kata bodoh melambangkan orang yang sulit menangkap pelajaran. Istilah antonim kadang-kadang dipertentangkan dengan istilah sinonim, tetapi status kedua istilah ini berbeda. Antonim biasanya teratur dan dapat didefinisikan secara tepat. Kita masuk ke pembahasan ketiga mengenai homonim. Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Homonim seringkali dianggap sama dengan polisemi, namun sebenarnya berbeda. Polisemi merupakan satu kata yang memiliki makna lebih dari satu makna, karena memperoleh satu atau beberapa makna baru. Perbedaannya adalah polisemi memiliki keterkaitan makna, sedangkan homonim tidak. Ciri-ciri homonim. Pertama, kata yang bentuknya identik dan maknanya berbeda. 2. Dilihat dari segi konstruksi morfologis, kata-kata yang berhomonim bersumber dari bentuk kata yang berbeda. Ketiga, makna-makna dari bentuk kata yang homonim tersebut tidak memiliki hubungan. Contoh homonim: bisa, mampu atau dapat. Bisa, zat racun, apabila dibuat homonimnya dalam bentuk kalimat. Miftah bisa mengerjakan soal bahasa Indonesia itu dengan mudah. Bisa ular kobra itu sangat mematikan. Selanjutnya, denotasi. Denotasi adalah makna kata secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Denotasi merupakan makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjangan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Ciri-ciri kata bermakna denotasi yaitu: pertama, makna kata sesuai apa adanya. Kedua, makna kata sesuai observasi. Ketiga, makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasar. Contoh dari kata
Kalimat denotasi. Dede mempunyai seekor kambing hitam. Selanjutnya yakni konotasi. Konotasi adalah makna kultural atau emosional yang bersifat subjektif dan melekat pada suatu kata atau frasa. Sementara itu, makna eksplisit dan harfiah dari suatu kata atau frasa disebut denotasi. Konotasi dapat berbentuk positif maupun negatif. Contoh konotasi positif dalam bahasa Indonesia adalah lubuk hati yang berarti perasaan, sementara contoh kondisi negatif adalah kambing hitam yang bermakna orang yang disalahkan. Selanjutnya, kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang pemakaiannya dan maknanya bersifat spesifik dan sempit, dan yang merujuk pada pengertian konkret dan tertentu. Contoh dari kata khusus yakni anjing, kucing, mawar, melati, bundaran, lingkaran, dan lain-lain. Selanjutnya yakni kata umum. Kata umum adalah kata yang cakupannya luas dan dinamakan pula dengan istilah hipernim. Contohnya melihat, mendatangi, peliharaan, dan lain-lain. Itulah penjelasan mengenai materi diksi. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.